Ini aja lah, berhenti main burung deh udah. Bener saya mau, kalau kondisinya kayak gini terus saya berhenti main burung deh. Yes, ketemu lagi sama saya Nay Permana di channel yang sama di YNP Bird Official. Bird yes. Gimana kabarnya untuk Loput Mania Nusantara? Ya, gak bisa gantang lagi deh, ya kan? Tutup lagi ya, gimana lagi kalau memang udah aturnya seperti itu ya. Ya kita mau gak mau ya harus mau gitu, soalnya ya gimana lagi gitu, kalau gantangan udah tutup lagi, ya kita nunggu lagi kali ya. Udah kemarin udah semangat saya ngerawat burung, udah digini gitu udah nyiapin burung di prepare gitu ya untuk lomba, ternyata ya masih tutup lagi gitu, diperpanjang ya. Ya gimana lagi kalau memang udah seperti ini kondisinya, ya mungkin itu juga demi kebaikan semuanya ya. Ya mungkin sabar dulu. Nah, mungkin kali ini saya akan memberikan tips apa ya, jadi bingung saya memberikan tips apa ya. Berikan tips lombanya pada tutup ya kan. Kemarin juga yang terakhir, yang konten yang saya terakhir bikin itu buat prepare di hak lomba pagi untuk burung yang oper birahi, dan cara pengkondisiannya di hak lomba itu seperti itu di pagi hari. Nah, tapi ya kalau lombanya tutup ya bingung, saya juga bingung apa yang mau diterapkan buat teman-teman, tapi ya sudahlah gitu ya kan. Yang penting saya sudah share, saya sudah berbagi. Nanti kalau misalkan udah buka gantangannya mungkin pemain Loput ada yang pakai tips tersebut gitu. Tapi sebelumnya tolong di subscribe channel saya, di klik tombol loncengnya, di like, di share, terus diikuti Instagram saya di @ynpbirdofficial sama ynpbirdyes untuk fanpage di Facebook. Nah, kita ngobrol aja sambil jemuran nih, sambil jemuran tadi di belakang udah ngerawat burung, habis embun sebagian ada yang dijemur gitu. Tapi di sini ya kalau main burung kita udah berharap lebih untuk kegantangan. Kalau kondisinya seperti ini, aduh, saya mah mending ini aja lah, berhenti main burung deh udah. Bener saya mau, kalau kondisinya kayak gini terus saya berhenti main burung deh. Saya lebih baik main Loput aja. Saya lebih baik main Loput aja kalau kondisi kayak gini. Saya berhenti main burung, saya pengennya main Loput aja deh udah. Ya tapi gimana lagi, harus semangat ya kan, karena konten saya slogannya bird yes gitu. Bird yes itu ya luas ya, artiannya luas. Siap tidak siap main burung itu harus dikatakan dengan ya gitu. Ya saya siap, ya saya praktekin, ya saya juara, ya saya kalah, ya saya siap lomba, ya pokoknya
ya semuanya deh, pokoknya ya semuanya itu artinya luas. Nah itu memang sesuai dengan konsep ini gitu. Jadi saya yang terapkan gitu. Karena apa? Kalau istilahnya apa ya, tukang konten burung memberikan tips burung, tidak memberikan semangat bagi si viewernya atau subscribernya, pengikut apa, bagi perawat si burung yang lainnya, teman-teman burung yang lainnya, ya mungkin kurang hidup gitu maksudnya. Jadi kurang hidup itu dalam artian ya harus memberikan semangat gitu, semangat dan totalitas. Bagaimana caranya bikin pemain ketika lihat konten kita itu, si pemain itu menjadi semangat dan mempunyai energi baru. Nah itu berat, menarik energi baru, menarik semangat baru. Nah makanya saya bikin konten benar-benar sesuai konsep itu, dalam artian saya bikin konten, mau bikin konten tips perawatan gitu. Saya bagi-bagikan pengalaman sesuai pengalaman saya gitu. Nah gitu. Jadi saya ingin apa ya? Ingin memberikan pesan gitu, pesan ini untuk semua. Bahkan mungkin untuk semua pemain. Saya nggak katakan master, suku, pemula, senior, enggak. Saya katakan ini untuk semua pemain lovebird di seluruh Nusantara. Jadi apa ya, kayaknya memang yang sebelum kita merawat lovebird itu atau burung-burung yang lain itu, kita harus menerapkan sugesti baik dulu, sugesti bisa dulu di otak kita gitu. Makanya ada di beberapa konten yang saya katakan, sebelum merawat lovebird, ciptakan dulu sugesti bisa di otak kita gitu. Sebelum apapun kita udah bisa, udah bisa gitu ya kan, udah bisa. Nah, dengan seperti itu kita mau untuk merawatnya. Tapi saya contohkan, ketika kita tidak menerapkan sugesti bisa di otak kita, mungkin kendala awal adalah malas. Begini burungnya, nah nggak bikin bisa, saya malas Nah seperti itu. Jadi ini pengalaman saya. Jadi burung seperti apapun permasalahannya, kalau kita menciptakan sugesti bisa, jangankan bisanya gitu, kita memegangnya juga mau gitu, karena belum apa-apa juga kita udah mau gitu, seperti itu. Ini apa ya, ini motivasi gitu, motivasi. Dan saya belajar dari pengalaman guru-guru terbaik saya gitu di dunia lovebird sejak dulu gitu. Beliau ada yang sudah almarhum, masih ada sekarang, tapi sebagian udah gak main lovebird gitu. Itu dulu eranya dulu gitu. Nah mungkin seperti itu yang terapan di guru-guru saya gitu. Dan apa ya, pesan terbaik untuk penghobi kicauannya itu adalah silaturahmi. Itu tetap silaturahmi aja dulu. Kalau masalah rezeki mah, itu mah udah ada yang ngatur gitu. Kita silaturahmi terus dengan memberikan tip apapun gitu apapun. Kita jangan terlalu fokus ke apa ya, istilahnya ke apa ya, penghasilan gitu. Kalau bicara soal duit itu nggak dapat dari sini tuh, ada pintu-pintu yang lain udah terbuka yang harus kita jemput. Yang minimal gitu, cara kita bagaimana sama apa ya, ruang lingkup di dunia kita gitu, di bidang kita gitu. Misalkan ya, bener kan, luas lah gitu, luas. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kita niatnya bersilaturahmi dulu. Mungkin nanti juga ada pintu-pintu rezeki yang terbuka gitu, entah itu dari mana. Kalaupun berbeda bidang gitu, tapi kan bagi saya percaya dan ini sudah menjadi sugesti hidup saya. Apa ya? Jadi gini, ketika saya memberikan
suatu kebahagiaan untuk orang lain, itu akan balik lagi ke kita. Itu bahagia itu akan balik lagi ke kita gitu. Bener gak? Gitu. Nah, seperti gini ya, saya contohkan. Saya melemparkan sabitan bumerang gitu. Kalau saya melemparkan sabitan bumerang ini dengan secara tepat, benar caranya, itu balik lagi ke kitanya, itu akan benar lagi. Tapi kalau misalkan kita melemparkan sabitan bumerang itu dengan cara yang tidak benar, mungkin dia akan melenceng, mungkin juga dia tidak akan balik lagi ke kita. Contohnya seperti itu. Itulah dengan apa ya? Ya maksudnya ya jalan satu-satunya untuk apa? Meraih sesuatu kemenangan, kebahagiaan, salah satunya mungkin inilah cara saya dengan cara berbagi. Gitu. Makanya saya katakan nggak ada iming-iming apapun. Kalau saya katakan ini berbagi gitu. Untuk jualan, saya ini saya sedikit aja apa ya, company profile perusahaan. Sebelum saya ngonten tuh udah bikin produk dulu 2014. Saya awal mula main Lovebird 2009. Sebelum saya main Lovebird itu main murai. Dulu eranya mungkin pemain dulu mungkin ngalamin, ada eranya dulu lagi rame-ramenya kenari, ciblek yang kecil itu, ciblek sama cucak jenggot. Nah, ketiga burung itu saya mainkan sebelum main Lovebird. Nah, eranya 2014. Lovebird lagi naik-naiknya, baru saya main Lovebird. Itu 2009. Lovebird baru maaf bukan 2014 tapi 2009 itu baru saya main Lovebird. Nah, sebelum era itu saya mainkan ciblek, murai sama cucak jenggot. Saya main murai juga dulu. Nah, kesininya 2014 baru saya bikin produk untuk Lovebird gitu. Sampai sekarang, dan saya katakan kenapa saya bikin konten saya tuh bikin konten sekarang baru-barulah 2 tahun yang lalu, tapi nggak terurus tuh si channelnya, baru ya tahun-tahun ini keurusnya gitu. Sebenarnya sih sebelumnya udah 2 tahun lalu. Mungkin ada subscriber dulu, terima kasih yang masih pantengin saya sampai saat ini. Udah 2 tahun lebih saya konten saya gak terurus atau channel saya gak terurus. Baru tahun-tahun ini saya aktif lagi konten karena ya lebih banyak diam di rumah gitu ketimbang di lapangan gitu. Kalau dulu kan saya benar-benar sibuk gitu. Nah, 2014 baru saya bikin produk itu sampai sekarang, dan produk saya udah nyebar luas di seluruh Indonesia. Ada beberapa agen resmi gitu. Tapi saya di sini nggak nyeritain tentang produk karena konten maksudnya saya bikin konten untuk berbagi gitu. Kalau untuk jualan itu udah ada ruangnya tertentu gitu, makanya. Oke. Lovebird Mania apa? Mungkin saya sih kepengennya niatnya begini. Kemarin juga kepikiran, saya pengen ketemu dengan suhu-suhu di Bandung, khususnya yang pemain-pemain Lovebird Legend. Ya mungkin nanti saya sebutkan, karena saya belum minta izin, karena konten ini tanpa konsep. Ini saya sambil jemuran aja di pagi hari, pengen ketemu dengan beberapa pemain legend yang dimana dia sering mencetak prestasi nasional dan sudah terkenal namanya di kancah dunia perburungan, khususnya dunia Lovebird. Saya pengen ketemu gimana nih era Lovebird zaman sekarang kayak gini. Saya pengen, ya istilahnya pengen maju bareng lagi lah gitu. Istilahnya kalau saya sih begini, jujur aja, saya di dunia Lovebird itu merasakan satu kebahagiaan dan banyak kebaikan gitu. Saya mengenal
banyak orang mengenal silaturahmi, banyak gitu, banyak saudara di mana-mana, setiap kota udah tahu gitu. Saya lebih bisa mencengkram di kehidupan saya itu, bahkan saudara saya itu lebih sedikit ketimbang Kicau Mania. Lebih banyak saudara saya di Kicau Mania ketimbang saudara-saudara gitu atau keluarga dari saya gitu. Makanya ya kalau sesuatu yang membuat kita baik, saya berpikirannya ya lanjutkan gitu. Selama saya siap, selama saya mampu gitu. Seperti itu. Jadi Loput itu sebuah filosofi yang terbaik kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau ngikutin konten saya dari sebelum saya mengurusi setiap harinya channel saya, filosofi saya tentang Loput itu sangatlah berat, sangatlah sempurna gitu, sempurna. Karena apa? Saya itu belum pernah jatuh cinta sama hobi khususnya burung seperti di Loput gitu. Burung lain tuh nggak seperti itu gitu. Yang begini aja logikanya. Sekarang kan banyak orang mengatakan kalau misalkan Loput itu udah turun tuh harganya. Bahkan sebagian, mungkin kemarin saya dengar tuh, lihat ada sebagian IO yang meniadakan lombanya gitu. Kemarin. Tapi saya tidak berpikir negatif. Ya, justru saya menanyakan pada diri saya yang saya sebagai pemain Loput, perawat Loput, kenapa gitu? Kenapa ya kan? Kenapa kok ditiadakan? Apakah ini seperti fenomenanya kenari dulu? Kenari kan sempat tiada, bener ya? Kenari sempat tiada dulu, itu kan. Setelah eranya Loput mau naik-naiknya, apakah mungkin hanya fase naik turun? Saya katakan, mungkin ini hanyalah dikatakan dengan fase naik turun, fase naik turun gitu. Yang dimana kalau misalkan dia mencintai untuk lomba, mencintai satu hobinya, mungkin eksistensinya gak pernah berubah, gak pernah goyah, mungkin gak pernah diganti gitu. Untuk menggantinya tuh sulit gitu. Tapi katakan saya sekarang, katakan deh, banyak orang yang mengatakan Loput itu udah murah. Bagi saya pura-pura tuli gitu. Pura-pura tuli aja untuk hal-hal seperti ini. Karena apa? Saya mencintai hobi saya gitu. Saya nggak mau dengar hal itu. Mungkin itu sebagai harga itu ya relatif, saya katakan relatif. Gitu. Satu, burung yang bikin mahal itu adanya di siapa, burungnya kayak gimana, juaranya di mana. Gitu. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Burungnya prestasi di mana? Ada di mana burungnya? Itu bisa menentukan harga si burung. Yang saya tahu seperti itu gitu. Coba aja misalkan saya kasih contoh deh ya. Ada satu burung yang mungkin si A dan si B bukan. Si A ini bukan pemain nasional, tidak terkenal, dan dia cuman, misalkan nih, ini saya kasih contoh doang nih, bukan apa-apa, jangan baperan nih, awas nih nonton ini, jangan baperan. Ini saya kasih contoh aja, si A dan si B. Si A ini nggak pernah main gantangan secara nasional, dia latber gitu. Burungnya bagus gitu. Tapi untuk ke nasional mungkin belum tahu, karena kan kualitasnya juga dia cuman hanya latberan doang. Nah, si B ini main latber, main nasional, namanya udah terkenal ya kan? Sering kita tahu, sering juara dimanapun kita tahu. Prestasi dan mencetak burung-burung nasional udah sering kita dengar. Gitu. Nah, coba si burung ini pindahkan ke sini,
Mungkin di sini itu ditawarnya hanya paling tinggi itu mungkin 3 juta atau 2,5 juta. Tapi kalau si burung ini dipindahkan ke sini take over, apa yang terjadi? Mungkin harganya bisa naik puluhan atau ratusan juta mungkin. Nah, saya katakan tadi di sini burung mahal itu relatif, adanya di mana, siapa yang punya, prestasinya di mana. Jadi mau katakan murah lagi, bener gak? Ya kalau kita belinya di kios ya pasti murah. Murah itu dalam harga yang standar relatif. Saya katakan seperti itu. Murah itu seperti apa? Di sini ada salah satu kios nih di daerah saya. Saya belum minta izin jadi gak mau nyebutin namanya siapa. Salah satu kios ya memang murah, katakan paling mahal mungkin katakan 300.000. Tapi kalau orangnya main burung, orangnya tahu burung, gak cuman jualan pakan atau burung doang, dia tahu burung kualitas itu kayak gimana, mungkin harganya bisa lebih gitu. Makanya di sini nggak ada yang membeda-bedakan antara murah dan mahal. Semua itu relatif. Murah dan mahal itu sudah menjadi relatif, tergantung siapa pemiliknya, siapa yang punya, prestasi di mana si burungnya gitu. Jadi mungkin saya belum menemukan solusi untuk menaikkan lopet kayak gimana, tapi dengan secara memberikan tips secara cuma-cuma, yang tadinya mungkin udah lesu dengan main lopet, dengan konten ini mungkin bisa memberikan salah satu tips. Dan kemarin juga banyak yang berhasil, dan di beberapa daerah mungkin ada sebagian yang masih buka gantangannya, mereka gantang di gantangan, ada yang prestasi, mereka semangat lagi. Nah itu energi positif gitu, tergantung gimana kitanya. Makanya ciptakan dulu sugesti terbaik untuk dunia lopet gitu. Kalau pengen naik lagi itu entah di harganya, entah di lombanya atau kayak gimana, satu saja yang harus diterapkan adalah mencintai hobi kita, saling berbagi, lupakan masa lalu tentang keburukan di dunia lomba. Mungkin ada sebagian keributan di dunia lopet, mungkin ada sebagian apa, itu lupakan. Jadi, enggak. Kita harus berubah, ini eranya yang baru. Gitu era baru. Apa yang kita perbuat, kalau bukan suatu hal yang kebaikan bagi si hobi kita, enggak? Gitu. Entah, ya mungkin sebagian ada sebagian grup di Facebook mungkin ada yang menjual murah lopet, ya biarkan. Karena apa? Karena urusan perut itu bingung. Siapa yang mau ngelarang? Biarkan gitu. Yang minimal dia begitu, kita enggak gitu. Kita enggak gitu. Kita enggak, dia begitu, kita enggak gitu. Gitu. Ya mungkin setiap orang juga punya persepsinya masing-masing, tapi yang nonton ini jangan baperan. Kalau misalkan yang mau nge-support dunia kita maju lagi, dunia lopet kita maju lagi, komen yang bagus, share. Ya, apa yang mau kita perbuat di dunia hobi kita, ya gak ada lagi, cuman tebar kebaikan, berbagi tips-tips perawatan, yang enggak tentang lopet. Terus semuanya juga ya jangan lupakan ke belakang lah. Itu beberapa tahun ke belakang dunia lopet itu mau lagi naiknya gitu. Kenapa kok? Ya maksudnya jangan sampai kacang lupa sama kulitnya gitu. Dulu kan kita maju gitu. Kan berapa ribu loh yang terhidupi dengan si nama lopet ini. Entah itu pakannya, vitamin, ternakan, breeding, enggak? Omyokan, jual di pasar burung, tukang burung ditanggung kayak gini. Gitu. Ya.
gitu. Kenapa kita nggak sedih gitu, maksudnya bukan sedih, iya kan, kita jangan memikirkan diri kita sendiri gitu, pikirkanlah orang-orang ya. Ini tuh hobi yang membawa nama orang banyak gitu. Dari satu nama ini Lovebird gitu, ternak, jualan pakan, jualan vitamin, jualan omyokan, jualan ring Lovebird, sangkar, aksesoris Lovebird, tas gendong Lovebird, banyak kan, glodok, tangkringan. Emang cuma satu? Kagak, ini banyak Pak, tahu nggak? Makanya ciptakan. Jadi jangan asal mengatakan Lovebird juga murah. Kemarin ada yang masuk ke WA saya, Om, burungnya berapa sih kalau di Om? Saya katakan saya nggak jual Lovebird Balibu gitu. Itu orang mana ya, gak tau lah, pokoknya yang masuk. Saya nggak jual Lovebird Balibu karena apa ya, bingung mau dikasih harga segitu, dia mintanya murah tapi minta yang bagus. Saya mending nggak jual aja, saya cetak, saya kondisikan, saya rawat burungnya untuk bahan ke dewasa fighter nantinya gitu. Saya kalau yang maksa-maksa banget dia berani sama harganya, silahkan saya kasih. Ring yang GNP Gold itu sebagian saya udah tarik, udah dibikin main lagi indukannya, tapi sebagian saya diamkan untuk bahan Balibu buat saya gitu, buat main ke dewasanya saya cetak gitu. Tapi ada yang minta saya kasih harga segitu. Kemarin ceritanya ada yang masuk, kok Om, mahal ya? Emang maunya berapa? Di sini itu ada yang jual 150 paling mahal, 200 bahkan. Itu tuh udah prestasi Balibu. Ya kenapa nggak beli di situ? Saya bilang gitu. Kalau di situ murah, kenapa nggak beli di situ? Saya katakan itu. Terus dia alasannya, Lovebird di sini tuh udah gak ada loh, lombanya. Saya bilang, ya kenapa nanyain Lovebird kalau udah gak ada? Situ buat main apaan? Saya buat bunyi-bunyian di rumah aja. Ya udah, kalau buat bunyi-bunyian di rumah aja, kenapa nggak beli yang murah? Kata saya bilang. Saya nyelok kan. Saya nembaknya kayak gitu. Itu umpan lambung kata-kata umpan lambung buatnya dia. Ya kan, tetap pengen yang bagus. Kalau pengen yang bagus, jangan minta harga murah, saya bilang gitu. Dia diam sampai dia gak balas lagi kayak gitu. Ya maksudnya bukan ngeyel atau kayak gimana. Saya memberikan apa ya, mindset yang baik gitu. Saya terapkan seperti itu. Oke, mungkin segitu aja cerita dari saya. Saya Naif Permana di channel yang sama. Maaf nih, salam santun kalau ada kata-kata yang salah atau menyakitkan atau kayak gimana dari saya. Pokoknya maju terus, kicau mania dan Lovebird mania. Semangat. Ciptakan sugesti bisa di otak kita sebelum kita merawat Lovebird. Saya Naif Permana, salam santun, GNP Bird Official. Bird, yes!